Malam semakin larut, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Surati, gadis desa itu, hanya bisa berdoa agar kesulitan-kesulitan dalam hidupnya mampu dijalaninya. Surati adalah seorang gadis yang sederhana. Penampilannya lugu dan mempunyai tutur kata yang lembut. Dia tinggal bersama ibunya yang mempunyai penyakit dalam dan kejiwaannya sedikit terganggu. Setiap hari Surati mengais rezeki dengan berjualan ikan di pasar. Karena tak memiliki banyak uang, dia pun tak bisa menyewa tempat layaknya penjual ikan lainnya. Hanya emperan beralaskan tanahlah tempatnya dalam mengadu nasib. Seberapa besar rezeki yang dia dapat, Surati selalu mengucap syukur alhamdulillah. Setiap hari begitulah kehidupan Surati, yang tak ada hal yang istimewa. Bahkan di usianya yang ke-25, Surati masih setia dengan status lajangnya. Mungkin faktor ekonomi lah yang membuat para laki-laki enggan meliriknya. Hingga pada suatu hari datanglah Prabu, seorang laki-laki tampan dari kota. Kulitnya putih, serta matanya yang sipit, membuat wanita manapun selalu terpana olehnya. Prabu sendiri adalah seorang yang ditugaskan dari perusahaannya untuk sebuah penelitian. Semua orang tunduk melihat ketampanan Prabu, kecuali Surati. Dia terlalu fokus dalam menjajakan ikannya, hingga membuat Prabu penasaran dan mempertanyakan gadis itu pada bawahannya. Rasa penasaran pun semakin memuncak, lantaran Surati tak pernah menangkap ketampanan Prabu. Semakin hari diam-diam Prabu mengikuti Surati dari kejauhan. Entah mengapa, ada rasa yang membuat gadis itu berbeda dengan gadis-gadis lainnya. Setelah Prabu memperkenalkan diri, dia pun mulai melakukan pendekatan. Dan itu disambut hangat oleh Surati. Gadis desa itu merasa jatuh cinta. Selain tampan, Prabu juga memiliki tutur kata yang lembut, hingga membuat ulu hatinya. Suatu malam, mereka berdua berjalan-jalan ke tempat yang sepi. Hanya suara jangkrik serta binatang malam yang berketap-ketiplah teman perjalanan mereka. Suasana begitu romantis, hingga membuat Prabu dan Surati terbawa oleh suasana. Surati terbuai dengan rayuan Prabu yang begitu memabukkan. Mereka akhirnya melakukan perbuatan yang tak senonoh, dan hal itu sering mereka lakukan setiap ada kesempatan. 3 bulan sudah Prabu menjalin asmara dengan Surati, seorang gadis lugu yang kini ternoda oleh kelakuannya. Pagi itu Surati memberi kabar kalau dia ingin dinikahi oleh Prabu lantaran dia telah hamil 1 bulan. Permintaan itu tak disetujui oleh laki-laki yang merengkuh kegadisannya. Pertengkaran pun tak terelakkan lagi. Prabu ingin memiliki Surati tanpa harus menikahinya, karena sebetulnya Prabu sudah menikah dan memiliki 2 anak di kota. Dia tak ingin mengambil resiko dengan menikahi Surati. Linangan air mata pun turun di pipi Surati. Dia tak kuasa menahan kesedihan dengan kenyataan yang dihadapinya saat ini. Kata-kata kasar keluar dari mulut Prabu. Janji manis kini berubah cacian dan hinaan. Surati pun lari meninggalkan Prabu yang dalam kebingungan. 1 bulan kemudian Prabu kembali pulang ke kota. Sementara itu Surati menangis setiap malam. Jawaban apa yang diberikan pada ibunya nanti saat mengetahui tubuhnya kini berbadan 2? Suatu hari perutnya semakin membesar. Hinaan dan cacian selalu mendarat di telinganya. Ditambah lagi ibunya kini telah meninggal untuk selama-lamanya. Surati pun hidup sebatang kara. Tak ada lagi tujuan dalam hidupnya. Dia pun ingin mengakhiri hidupnya dengan terjun ke sungai. Tapi nasib pun berkata lain. Dia pun ditolong oleh kakek tua yang tinggal di bantaran sungai. Dialah Mbah Kromo.
seorang dukun yang ingin tobat dan menghilangkan semua ilmu hitamnya. Surati dengan perut besarnya terus saja menangis hingga membuat Bakromo merasa iba. Diambillah kembang setaman lalu dimandikan ke tubuh Surati. Percaya atau tidak, aura kecantikan Surati semakin terpancar setelah ritual mandi kembang. Dia pun makan 7 bunga kandil atas perintah dari Bakromo. Selang beberapa detik kemudian, kini tubuhnya terasa lebih segar. Aromanya pun tambah wangi. Karena Surati tengah berbadan 2, dia pun tidak diperkenankan untuk meminum darah ayam cemani karena bisa membahayakan janin yang ada di kandungannya. Maka dengan terpaksa Bakromo menggantinya dengan ritual berendam di sungai semalam suntuk. Meski berat, tapi rasa dendam yang dimilikinya terhadap Prabu mampu dia lewati dengan gampang. Setelah semua ritual itu dijalani, Bakromo pun kemudian menyebutkan nama Prabu 3 kali di atas batok berisi menyan. Kepuasan itu pun dihembuskan ke arah Surati. Mulutnya kumat gambar membacakan mantra. Di sisi lain, Prabu merasa tak tenang. Pikirannya selalu tertuju pada Surati. Tak seperti biasanya, Prabu pun teringat pada gadis yang digaulinya beberapa bulan yang lalu. Rumah tangga Prabu dan Sofi tak seharmonis dulu. Kalau dulu Prabu sering memanjakan istrinya, kini dia lebih banyak melamun dan sering menyebut nama Surati. Setiap berhubungan intim, Sofi selalu merasa tak puas dan hal itu memicu keretakan rumah tangganya. Hidup Prabu kini berubah setelah istrinya selingkuh dengan laki-laki lain. Pertengkaran demi pertengkaran pun tak terelakkan lagi. Wanita yang dinikahinya 10 tahun yang lalu itu meminta untuk berpisah dengan alasan Prabu tak bisa memberi nafkah batin padanya. Dan lebih parahnya lagi, seluruh hartanya telah diambil oleh Sofi. Istrinya telah pergi dengan membawa 2 anaknya bersama orang yang dinilai lebih kaya. Tubuh Prabu kini kurus kering, tak terurus. Kalau dulu dia tinggal di rumah mewah, kini dia harus menerima kondisi yang sekarang tinggal di rumah kontrakan berukuran 4x6. Di tempat yang berbeda, Surati kini bangkit kembali. Dia membantu Bakromo bercocok tanam dan menjual hasil kebunnya pada pengepul. Tak terasa usia kehamilannya kini menginjak 9 bulan. Dan setelah melahirkan, Surati dipinang oleh seorang juragan. Meski awalnya Surati menolak, tapi lama-kelamaan Surati pun luluh setelah melihat kepribadian sang juragan yang sebentar lagi menjadi suaminya. Kehidupan Prabu semakin mengenaskan. Hidup dalam kesendirian, penyesalan kini dia rasakan. Hanya wajah Suratilah yang selalu ada dalam ingatannya. Entah kenapa, Surati selalu hadir dalam mimpinya. Tingkah lakunya sini seperti seorang gila. Setiap orang selalu dipanggil dengan nama Surati. Pak Wisnu, selaku orang tua Prabu merasa prihatin dengan sikap anaknya itu. Terlebih dengan nama Surati yang sering disebut-sebutnya. Karena ayah serta keluarganya tak pernah tahu tentang siapa sosok Surati sebenarnya. Maka setelah bermusyawarah, seluruh anggota keluarganya pun mengambil langkah membawa Prabu kepada seorang supranatural, di mana Prabu terkena ilmu pengasihan kembang kandil. Apa Ucok menyuruh Pak Wisnu mencari keberadaan Surati, karenanya dialah yang mampu menyembuhkan Prabu. Apa Ucok sudah tahu akan kesalahan yang dilakukan oleh Prabu pada masa lalu. Berbulan-bulan namanya keluarga Prabu mencari keberadaan Surati. Keluar masuk desa, hanya mencari wanita tersebut, namun tak ada hasil. Sementara itu Prabu semakin parah. Tubuhnya mengejang dengan keringat dingin yang terus bercucuran. Hingga akhirnya nasib mempertemukan Pak Wisnu dan Surati. Dilihatnya bayi kecil di pangkuan Surati. Dialah Lukman, anak buah cinta Prabu dan Surati. Bayi itu tampak sehat dan lucu. Sungguh tak menyangka dia tak diharapkan oleh bapaknya sendiri. Singkat cerita, dia pun menceritakan kondisi Prabu saat ini. Dalam hatinya dia merasa puas.
tapi juga ada rasa iba. Akhirnya dia meminta pada Mbah Kromo untuk menghentikan benda tersebut. Bagaimanapun juga, Prabu adalah ayah dari anaknya. Prabu bisa disembuhkan meski agak mengalami gangguan kejiwaan. Sementara itu, Surati dibahagia dengan juragan yang kini sudah menjadi suaminya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.